Oke, saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua, amin. Amin. Oke, saya mengajak kita untuk membuka kitab di 2 Timotius. Kebetulan lagu yang barusan kita nyanyikan ini, ya pesannya itu nanti akan sama dengan apa yang akan kita bahas. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 14 dan jumpa di ayat 15. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilap kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Minta kesetiaan saudara Josia, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mengangkat penjelasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Effendi. Kiranya Tuhan berikan kami fokus dan hikmat, sehingga apa yang disampaikan bisa kami terima dengan baik dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Dalam suatu pertandingan atau perlombaan, biasanya ada atlet yang atlet yang dijagokan. Misalnya kalau lomba lari itu kan Usain Bolt yang paling jago itu, ngejarnya susah, namanya aja Bolt. Usain Bolt larinya kencang, kencang. Jadi kalau orang taruhan, itu banyak jagokan dia tuh kalau lari itu. Dalam permainan sepak bola misalnya, itu biasanya ada pemain andalan. Ya. Kalau dulu di MU dulu, MU sekarang tuh berbeda. MU dulu
2000 belasan gitu ya, 2000 belasan itu jagonya minta ampun. Ada pemain satu namanya Ronaldo, kalau kalian tahu, sama Rooney segala macam, itu jago-jago pemainnya. Salah satu pemain andalannya kan Ronaldo ya, sampai di Madrid pecahkan rekor transfer tuh, karena jadi pemain andalan. Nah di Barca kan ada Messi, pemain andalan. Pokoknya kalau mereka bermain, nah, itu biasanya chance untuk menangnya itu tinggi karena pemain andalan tadi. Nah di dalam kerohanian juga begitu, di dalam di dalam kita ya, kita menjadi orang Kristen, ada orang Kristen yang seperti Ronaldo ya, yang dapat diandalkan Tuhan, tetapi ada yang suka blunder, misalnya kalau main bola kayak Maguire, Onana ya, bikin gol bunuh diri terus sampai pusing pelatihnya gitu. Kenapa lah kita ada back yang kayak begini gitu? Kenapa kita ada kiper yang blunder terus begini? Belinya mahal lagi dulu ya, Onana, Maguire pecahkan rekor transfer back termahal waktu itu, dan juga kipernya lumayan mahal, tapi bikin blunder. Nah orang Kristen juga ada yang seperti itu, ada yang ada yang tadi saya bilang seperti Ronaldo dan Messi, ada yang seperti seperti Maguire dan Onana ini ya, disebut war. Jadi pemain andalan, ada orang Kristen yang bisa diandalkan, tetapi ada orang Kristen yang tidak bisa diandalkan Tuhan, malah semak. Semak ini orang udah jadi cadangan aja seumur hidup. Gitu. Nah, sekarang pilihannya adalah kita mau jadi yang mana. Tentu di sini semuanya mau jadi orang Kristen yang jadi andalan Tuhan. Amin. Amin. Karena itu kita mau belajar bagaimana nasihat Paulus kepada Timotius ini, sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang dapat diandalkan. Jadi tema renungan kita adalah orang Kristen yang dapat diandalkan. Jadi bagaimana cara menjadi orang Kristen yang dapat diandalkan Tuhan? Pertama, kalau kita lihat di ayat 14 dan 15 dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi poin pertama, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dapat diandalkan Tuhan adalah kita dapat melawan penyesat. Melawan penyesat. Bagaimana cara kita melawan penyesat? Di sini kita akan disuruh ingatkan dan pesankan kepada mereka. Ya, supaya mereka jangan bersilat kata ya. Jadi kita harus bisa melawan penyesat. Ingat, orang Kristen itu nggak bisa cuma bertahan saja, cuma bertahan diam di gua, enggak gitu. Orang Kristen itu harus siap sedia untuk bisa memberi perlawanan kepada bidat-bidat ya, yang baik yang coba menyerang, baik itu musuh yang menyerang dari luar. Kata Pak Tommy kan beberapa minggu lalu, musuh terbesar orang Kristen itu atau kesesatan terbesar yang sulit untuk dilawan itu bukan kesesatan yang berada di luar Kristen, bukan dari agama lain, bukan, tetapi dari Kristen sendiri. Nah, dalam Kristen sendiri itu yang susah dilawan. Nah, itu mesti diperhatikan. Kita harus bisa melawan penyesat. Ya. Bagaimana cara melawan penyesat? Ya. Tentu ada caranya, bukan main tangting tong gitu. Kita bisa lawan dengan cara yang abal-abalan. Di sini dikatakan apa? Kita fokus ayat 15, dikatakan usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Frasa ini sih kurang
kurang tepat terjemahannya, karena kata yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu harusnya itu yang dapat yang dapat memilah firman Tuhan dengan tepat ya, atau dengan lurus. Karena kata memberitakan itu harusnya diterjemahkan memilah atau membagi atau memotong, dari kata monta gitu ya. Ini bahasa Yunani, jadi memilah atau membagi, jadi bukan diberitakan tapi dibagi. Maksudnya apa? Maksudnya firman Tuhan itu dibagi, bukan Alkitab ini kita ini ya, Alkitab ini kita robek-robek, kita bagi-bagi pakai pisau, bukan. Ini yang namanya kemampuan eksegesis yang harus dimiliki oleh seseorang pemberita firman Tuhan. Dasarnya itu harus tahu caranya. Ini bekal bagi semua pemberita firman Tuhan. Entah itu jemaat, entah itu pemberita firman Tuhan seperti penginjil atau apa, harus punya kemampuan ini. Kalau mau menyerang bidat, kalau tak punya kemampuan ini, lah susah. Tafsirannya ngidul jadinya, ya kan? Nanti hasilnya apa? Kutip ayat, terus bidatnya kutip ayat, kutipan ayat tak dijelaskan gitu. Konteksnya tak tahu lah, segala macam. Di dalam menafsirkan itu kita harus punya ilmu ini, ya. Mengerti firman Tuhan dulu. Mengerti baru kita bisa menyerang. Kalau tak ngerti firman Tuhan, gimana kita bisa menyerang bidat? Gimana kita bisa melawan bidat itu, melawan penjesat itu? Kita perlu ini. Hal-hal dasar ya di dalam memahami Alkitab, atau kita bilang eksegesis, itu kita harus tahu bahwa Alkitab itu memiliki yang namanya ineransi, ketiadasalahan. Kemudian apa lagi? Alkitab itu satu kesatuan, ya. Satu kesatuan, dan juga kita harus tahu metode penafsiran yang tepat. Ini 3 hal. Ya, sebenarnya ada lagi, tapi 3 hal. Ini yang penting gitu. Kita harus tahu bahwa Alkitab itu tidak ada salah. Maka kita harus punya doktrin, Pak. Doktrin pertama, doktrin inspirasi yang tepat, ya. Doktrin preservasi yang tepat. Ya. Ada orang percaya inspirasi tanpa salah, tetapi preservasinya kacau balau. Tuhan tak pelihara firman Tuhan. Alkitab sekarang nih salinan karena disalin manusia. Dulu kan kalau pas rasul atau nabi tulis, diinspirasikan, itu tidak ada salah, tetapi disalin kemudian oleh orang, sekarang ada salah. Nah, itu banyak dipegang oleh orang liberal, Protestan, kemudian reform. Ya, orang reform sampai sekarang masih cari kitab suci yang benar. Karena apa? Kitab sucinya kita mau tanya mana sih ini kitab suci yang dipelihara Tuhan, sampai sekarang belum ada. Masih cari gitu. Saya lihat kayak Budi Asali kan pegang misalnya teks tertuanya kan kayak dia pegang Dead Sea Scroll itu kan cuma hanya sebagian dari kitab-kitab di perjanjian lama saja, tidak semua. Tapi dia bilang itu yang benar. Bayangkan, Tuhan pelihara kitab suci, ya, pelihara kitab suci. Tuhan janjikan mau pelihara kitab suci, tapi sampai sekarang kitab suci yang lengkap itu tidak ada. Dia kan nggak percaya masoretic text. Makanya tiap ada kejanggalan di dalam LAI, dia bilang di teks tertuanya itu, teks yang asli itu sebenarnya nggak begitu, dia jelaskan segala macam. Ya. Kemudian dia kutip misalnya gulungan lot mati saja tidak lengkap gitu, kitabnya gitu. Ada cacatnya segala macam. Kenapa kita percaya gulungan lot mati yang baru ketemu di abad 19 dan 20 ini
Dan apa di apa di apa dimasukkan ke dalam gua, artinya tersembunyi di dalam gua sampai sekarang tuh baru ketemu abad 19. Jadi 1000 tahun lebih, 1800-an tahun lebih, ini gulungan tak muncul ke dalam dunia. Dan orang Kristen pakai Masoretic text. Jadi selama ini pakai yang salah, yang benar di dalam gua. Jadi Tuhan memelihara firman-Nya seperti apa? Kalau seperti itu, nah ini perlu pemahaman seperti ini. Jadi ketidaksalahan. Kemudian tadi masalah kesatuan Alkitab. Di dalam menerjemahkan atau mengerti memahami firman Tuhan, kita harus tahu tafsiran kita itu, pengertian kita jangan nabrak dengan ayat yang lain, ya. Misalnya ada pengajaran apa? Pengajaran tentang keselamatan. Misalnya keselamatan itu cukup bertobat dan percaya. Kemudian kita bilang, oh, di Yakobus bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ini agak aneh. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Maksudnya adalah apa? Orang diselamatkan melalui selain percaya harus berbuat baik. Lalu tafsirannya jadikan kacau. Yang satu bilang bertobat dan percaya, yang satu bilang harus iman ditambah perbuatan baru diselamatkan. Nah, ini tabrakan. Ini namanya kontradiksi. Nah, ini bekal yang harus kita miliki di dalam memahami firman Tuhan. Kemudian yang terakhir tadi metode penafsiran. Metodenya harus tepat. Ada beberapa metode, misalnya metode alegoris. Tafsirkan ayat di Alkitab itu semuanya itu bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan. Kita harus mencari makna rohani di dalam Alkitab suci ini. Kita nggak bisa tafsirkan kitab suci ini secara harfiah. Tuhan kan menuliskan kitab suci ini dengan apa? Dengan bahasa manusia. Masa manusia itu harus mengerti dengan apa? Dengan pengertian alien? Kan nggak mungkin. Ya Tuhan menulis kitab suci agar manusia itu dapat mengerti, bukan jadi bingung. Kalau pakai metode penafsiran kayak begini, manusia itu makin bingung. Habis tafsiran yang dihasilkan tuh beraneka ragam. Ya, mau tafsirkan kata pintu saja susah. Ya. Mau tafsirkan kata gunung saja susah. Gunung, maksudnya gunung ini adalah apa? Gunung ini adalah sesuatu yang tinggi. Ini mengacu kepada kemahakuasaan Tuhan. Itu tafsiran seperti itu. Ya kan? Orang lihatnya tafsiran, mantap nih tafsiran Bapak ini. Padahal ayatnya cuma bilang gunung saja, tetapi karena pemikiran yang sangat liar seperti ini dengan metode penafsiran yang kacau seperti ini, ya hasil penafsirannya beraneka ragam. Nanti ada lagi. Ya. Orang mau bilang gunung itu tadi kemahakuasaan Tuhan karena dia besar, kemudian kemahahadiran Tuhan bisa juga karena besar, dia lebar. Seperti Tuhan yang maha hadir, bisa di mana? Saya bisa bikin tafsir kayak begitu kacau walau. Kalau mau adu dengan orang kayak orang reform yang pegang metode penafsiran alegoris beberapa itu dan saksi Yehova itu termasuk, tapi mereka nggak mengaku itu dua alegoris itu nanti nggak mau itu saya bisa bikin banyak, tapi bukan itu metode penafsiran yang benar. Metode penafsiran yang benar adalah kita mengerti firman Tuhan secara literal, bukan berarti kita membuang yang namanya bahasa kiasan. Ada bahasa kiasan. Ketika Tuhan berkata bagaikan, itu kan sudah tanda ya. Itu kiasan. Seperti, seumpama. Kita nggak mungkin tafsirkan itu harfiah benar-benar gitu. Tetapi itu mentipologikan sesuatu atau melambangkan sesuatu. Itulah tafsiran yang literal namanya. Kalau memang itu bahasa kiasan, itu literal kita mengerti sebagai bahasa kiasan. Nah ini
paket untuk memahami firman Tuhan. Nah, setelah punya ini, kita harus punya apa lagi? Kita harus menyerang bidat itu dengan apa tadi ayat 14? Ingatkan dan pesankan. Kita harus ingatkan dan pesankan. Jadi ketemu bidat itu bukan sembunyi. Jadi saya lihat banyak orang Kristen itu ketemu bidat itu suka tutup pintu, ya, close the door, ya, jadi Corbuzier, ya. Ketemu saksi Yehova, lihat saksi Yehova tutup pintu, nggak mau ini. Dikira kayak apa ya? Kayak marketing Honda mau tawarkan motor jadinya. Efeknya apa? Efeknya kita yang mau beritakan kebenaran door to door dikira saksi Yehova juga, gitu. Nah ini gara-gara saksi Yehova nih kita nih banyak nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara bidat ini. Nah, orang Kristen harus dicerdaskan. Jangan lihat ada bidat dikit lari, ya. Ini kan masuk YouTube, nonton baik-baik nih, ya, nonton baik-baik. Ada ketemu saksi Yehova, belajar benar-benar, baca Alkitab benar-benar gitu, supaya engkau dicerdaskan, ya. Pahami kitab sucimu, ya. Supaya apa? Supaya ada bidat, entah itu dari agama lain, entah itu dari dalam kekristenan sendiri, engkau bisa tangkal gitu, ya. Jadi jangan lari, serang. Kita harus serang. Kita punya pedang roh, ya, pedang roh. Pedang roh ini kalau nggak di asa-asa, ya, itu nggak akan tajam, ya. Kalau perlengkapan senjata rohani kita ini nggak pernah diasah, dilatih, ya, tidak akan ada gunanya. Nanti kagok mau lawan musuh, ya. Terbengong-bengong, dan hasilnya apa? Debatnya adalah pokoknya. Hasil debatnya adalah pokoknya saya tetap gereja ini, pokoknya itu aja sampai mati pokoknya, itu sampai mati pokoknya. Ini yang kayak gini nggak bisa diandalkan Tuhan, ya. Oh pokoknya kata Tuhan, ya saya cabut aja, nggak punya pokok kan, gitu. Karena yang begini hanya merusak, gitu. Yang seperti ini hanya jadi aib. Nah, nanti akan kita bahas masalah aib. Kemudian apalagi, ya, cara menjadi orang Kristen yang dapat diandalkan Tuhan. Ini ayat 19 dan 21, saya cepat saja. Ayat 19 dan 21 dikatakan apa? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kebenaran, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi hal kedua yang harus dilakukan oleh orang yang mau menjadi anak Tuhan atau orang Kristen yang dapat diandalkan adalah menyucikan diri. Jadi bukan hanya ada perbekalan tadi masalah mengetahui firman Tuhan dan bisa memakai, ya, firman Tuhan itu untuk menyerang bidat tadi. Kita harus menyucikan diri, ya. Karena apa tadi? Katanya Tuhan tahu siapa miliknya. Tuhan tahu siapa miliknya. Siapa yang sungguh-sungguh bertobat, siapa yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tuhan tahu itu, ya. Kita di sini mungkin tidak bisa menyelami satu sama lain, ya, secara mendalam.
misalnya Harrison bagaimana, Yosia bagaimana, keseharian seperti apa. Yang bisa menyelami itu Tuhan dan dirinya sendiri, ya kan? Ya. Saya nggak bisa, karena saya nggak bisa 24 jam. Kecuali saya tetangganya, itu tetangganya pun saya nggak bisa 24 jam gitu. Ya. Satu rumah pun kan nggak bisa kita. Apalagi kalau misalnya kamarnya pisah, gitu. Kamarnya pisah, itu ada tentu waktu-waktu tertentu gitu, waktu-waktu pribadi, private. Yang keluarga sendiri, yang sedara dan sedaki itu tidak bisa menyelami orang itu secara mendalam. Yang bisa tahu itu hanya Tuhan. Makanya Tuhan tahu kepunyaan. Makanya Tuhan menegur dalam firman Tuhan, ketika engkau menjadi orang Kristen yang dapat diajarkan, yang asli gitu, asli, itu kita harus menyucikan diri. Di sini. Jadi di sini dikatakan di dalam rumah yang besar. Jadi frasa di dalam rumah yang besar ini merujuk kepada apa? Banyak orang tafsirkan ini gereja. Kalau beberapa gereja bilang ini gereja Katolik, gereja universal. Tapi ini merujuk kepada alam semesta ini. Alam semesta ini. Kenapa? Kita bisa lihat misalnya siapa dan apa hasil dari perabot ini. Siapa? Apa itu perabot dan hasil dari pekerjaan perabot itu seperti apa? Kalau kita lihat jenisnya itu kan yaitu ada emas dan perak, kemudian ada kayu dan tanah. Kedua jenis ini itu akan berakhir di mana? Akan berakhir seperti apa? Emas dan perak ini akan berakhir di tempat yang tinggi. Dan di sini dikatakan di tempat yang mulia. Sedangkan tanah dan juga kayu itu akan berakhir dengan apa? Dengan kehinaan dan kesia-siaan. Kayu itu kan akhirnya nanti jadi abu. Tanah itu kan nanti jadi injak-injak. Akan jadi kehinaan dan apa? Dan kesia-siaan. Makanya rasa kurang mulia di sini, kurang mulia sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya yang tepat itu tidak mulia, bukan kurang mulia. KJV menerjemahkannya sebagai dishonor. Dishonor itu tidak mulia, bahkan aib. Makanya tadi saya bilang aib, ya. Makanya kalau jadi pemain bola tadi saya bilang mending tak usah main. Anda jadi aib bikin blunder kan, ya. Kita jadi orang Kristen tuh jangan seperti itu. Jangan jadi aib seperti apa? Jadi aib bagi Tuhan. Karena apa tadi? Karena kita tidak menyucikan diri. Kalau kita najis, kita akan jadi aib bagi Tuhan. Nah, manusia ini dibagi menjadi dua, yang ikut Tuhan dan yang tidak ikut Tuhan. Yang ikut Tuhan, ya itu akan ke surga. Yang tidak ikut Tuhan, itu akan berakhir di pembakaran. Tapi yang ikut Tuhan sendiri itu akan ada yang seperti emas dan perak, tetapi ada yang akan jadi seperti tanah diinjak. Perhatikan, diinjak, jadi aib. Karena tadi, karena menjadi Kristen yang najis. Maka kita perlu apa? Menyucikan diri. Menyucikan diri dari apa? Dari banyak hal ya di sini ya. Kalau kita lihat, sebab itu ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kita harus menjauhkan diri dari nafsu orang. Ya, bicara nafsu orang muda ini panjang ya. Kalau kita mau bahas, sangat banyak hal yang kita bisa bahas tentang nafsu. Ya. Banyak sekarang kan berita-berita ada guru umur berapa kemarin, umur 40 ya 30 ya, itu perkosa anak SMP muridnya. Ini ibu guru ya. Ibu guru yang di Grobogan itu perkosa, dia punya anak SMP umur
15 atau 16 saya lupa, kelas 2 SMP. Dan mulainya itu sudah 2 tahun yang lalu. Dia ngakunya 10 kali. Ini kenapa bisa ketahuan? Neneknya lapor. Neneknya tahu dari mana juga, saya bingung. Neneknya lapor polisi, ya, lapor polisi. Ibu gurunya ngaku sudah 10 kali. Ada yang komen 2 tahun 10 kali, yang benar aja katanya. 2 tahun 10 kali. Tak mungkin katanya. 2 tahun 10 kali. Itu pasti lebih katanya. Ini nafsu orang muda. Tapi yang nafsuan orang tua, bingung juga saya itu. Banyak kasus seperti itu. Menyedihkan. Kenapa? Ya karena kita bisa lihat perkembangan dunia ini makin mendorong orang untuk berbuat hal demikian. Membangkitkan nafsu orang muda, birahi. Entah itu adanya ditemukannya jaringan internet, smartphone makin canggih, aplikasi medsos tuh makin beragam, ada TikTok lah segala macam. Di HP saya nggak ada TikTok. Ada Facebook kan sekarang inovasi, mau kayak TikTok ya. Mau TikTok. Saya lihat beberapa mahasiswa tuh ada yang mau jadi artis. Dia bayar apa ya, saya lupa. Saya juga kurang paham ini. Untuk apa? Untuk bikin channel, nanti ada kayak orang nyawer gitu. Itu kan kayak TikTok ya. TikTok kan kayak gitu ya, kalau nggak salah ya. Bikin konten atau live, nanti ada yang kayak gift apa gitu. Nah, kalau gift point kan gift apa gitu. Facebook sekarang inovasi seperti itu. Mahasiswa saya lihat di Jakarta tuh banyak kayak gitu ya. Yang di Jakarta nih, kalau nonton ini coba bertobat ya. Saya lihat. Jangan jadi artis. Kita tuh mau jadi hamba Tuhan ya, bukan mau jadi artis, bukan mau entertain diri ya kan. Jadi harus diperhatikan, harus menjauhi nafsu orang muda. Apalagi dengan dengan fashion, model pakaian yang semakin terbuka ya. Dulu 2010-an ya, 11, 13, laki-laki pakai celana botol saja itu kan ditegur guru ya, celananya sampai digunting. Sekarang perempuan banyak pakai celana botol. Kenapa? Karena pakai celana botol nampak betisnya, pahanya, segala macam itu nampak, aurat, nggak boleh. Itu laki-laki dulu. Dan waktu zaman saya 2009 itu perempuan kan di SMK 3, SMK-nya siapa si Wendy loh, masih pakai celana kan? SMA-nya perempuan nggak lagi ya. Dulu dia punya bawahan itu kan abu-abu kan, putih abu-abu. Nah, bawahannya itu celana. Itu idenya dari mana saya juga bingung. Untuk supaya nggak diintip juga. Hari Rabu kan pakai baju dinas ya, kita bilang baju dinas tuh kayak baju kita bilang baju jurusan ya, baju jurusan. Itu juga pakai rok. Terus kenapa pakai celana, bingung juga saya pas sekolah itu ya. Terus banyak yang modifikasi, dia punya celana dibikin ketat, udah diukur bagus-bagus, ada tukang jahit, mantap kita punya ini, kita punya tukang jahit diukur bagus-bagus, dibikin ketat lagi, digunting sama guru, disuruh ganti ya, digunting. Bingung juga saya. Punya wanita itu seperti itu. Padahal kalau ingat Amar, saya nggak usah buka ayat, tinggal kalian cari sendiri. Di Kejadian, waktu dia kan nggak dikasih anaknya Yehuda, saya lupa siapa itu, kan ada Sheila, mungkin apa lagi, 3 anaknya, yang pertama dan kedua itu mati, yang ketiga ini takut Yehuda dikasih. Kenapa takut? Karena 2 ini mati, kayaknya bawa sial ini Tamar ya.
Akhirnya nggak dikasih, sampai akhirnya si Tamar itu gelisah. Dia jebak mertuanya gimana caranya? Dia pergi ke rumah bordil, ya kita bilang, pakai pakaian apa? Pakaian wanita Sunda. Tahu pakaian wanita Sundanya bagaimana? Pakai telekung, nggak? Pakaian wanita Sunda zaman dulu saja itu lebih bagus daripada pakaian wanita zaman sekarang yang katanya terhormat. Bayangkan. Jadi apalagi ada TikTok lagi, joget-joget, bajunya minimalis, ketat-ketat ya. Jadi kita harus menjauhi yang tadi nafsu orang muda. Ya. Sebenarnya ada hal lagi yang bisa kita bahas yang menjadi cara bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang diajarkan supaya tidak menjadi aib. Cukup 2 poin saja, ada poin ketiga menurut saya. Tapi berhubung waktu ya sampai di sini, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita dan memperlengkapi kita supaya apa? Kita menjadi orang Kristen yang dapat diandalkan Tuhan, tidak sebaliknya menjadi aib Tuhan, menjadi tanah yang diinjak-injak, bahkan mungkin kita akan murtad dan juga akan menjadi kayu yang dibakar dan juga jadi abu sia-sia. Iman kita jadi sia-sia, kita tidak bertumbuh, malah kita mati. Amin. Minta sediaan Pak Jonathan, kita dalam doa, silakan. Ya, berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih pada pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang barusan kami dengar, bila kami dapat terapkan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan memberkati juga firman yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, acara selanjutnya kami serahkan